Nggak kena. Sudah 1 jam terbuang sambil lari-lari memegang gulungan koran untuk menepuk lalat yang terus berdengung di sekitar kepalamu. 3 hal muncul di benakmu. Kenapa lalat tidak takut kepadamu? Dan kenapa dia tidak terbang menjauh? Lalu kenapa dia cepat sekali? Untuk hewan seukurannya, kecepatan lalat sebenarnya biasa saja. Kamu saja yang terlalu lambat. Otak lalat yang kecil bereaksi beberapa kali lebih cepat daripada otakmu terhadap apa yang dilihatnya. 1 detik bagi lalat terasa seperti 5 atau 6 detik bagimu. Dalam penglihatan lalat, kamu seperti sedang berenang di kolam renang dan bergerak super lambat. Bayangkan, kamu melempar balon dari jendela apartemen dan melihatnya jatuh. Selambat itulah lalat melihat benda-benda di sekitarnya. Jadi, selain punya reaksi secepat ninja, lalat juga punya mata spesial. Matanya terbagi menjadi ribuan reseptor yang menangkap cahaya bersamaan. Kamu menggunakan otot kecil untuk memutar mata dan kepala untuk melihat ke arah berbeda. Lalat tidak punya otot seperti ini karena tidak membutuhkannya. Mereka bisa melihat ke segala arah hampir bersamaan. Tak peduli dari sisi mana kamu menyerang, si lalat bisa dipastikan mampu melihatnya. Kamu mungkin pernah melihat pesawat supersonik di film, berputar dan jungkir balik dengan kecepatan tinggi. Lalat mirip seperti itu, tapi dengan sayap yang jauh lebih keren. Sayapnya bisa berubah arah saat terbang, berhenti dan menghindari rintangan yang ada. Lalat bahkan bisa memperhitungkan arah terbang sebelum lepas landas. Nah, kali ini kamu yakin akan memukul lalat itu? Saat kamu mengangkat gulungan kertas, otak lalat menghitung di mana pukulanmu akan mendarat. Lalat segera menempatkan tubuhnya pada posisi yang tepat, siap bermanuver untuk menghindar. Kalau tanganmu bergerak di depannya, kakinya segera dicondongkan ke belakang agar dia bisa terbang ke arah lain. Wow, lalat ini bisa menjadi petinju atau penjaga gawang andal. Lantas, kenapa si lalat tak kunjung pergi? Padahal kamu sudah berkali-kali mencoba memukulnya. Jawabannya, karena tubuhmu mirip jamuan makan hotel bintang 5. Dan kulitmu adalah meja prasmanan dengan berderet-deret suguhan lezat. Saat beraktivitas, kulitmu melepaskan keringat, protein, karbohidrat, garam, gula, dan bahan kimia lain yang sangat disukai lalat. Bayangkan kamu lapar dan haus, seraya berjalan melewati gurun. Kamu menaiki gundukan pasir tinggi dan dari sana melihat makanan gratis. Meja penuh buah, permen, donat, dan air mancur soda terbesar di dunia. Tapi ada penjaga di sana. Badannya besar, kuat, dan bulat. Itu kura-kura super raksasa super lambat. Sekarang, kamu tahu kenapa si lalat tidak pergi? Kamulah kura-kura itu. Kesempatanmu memukul si lalat sebenarnya ada, tapi kesempatan si lalat untuk kabur masih 8/10. Katakanlah, si lalat sedang duduk di meja dapurmu. Inilah yang perlu kamu lakukan. Bidiklah beberapa sentimeter ke depan ke arah yang menurutmu akan dia tuju. Otak lalat akan mengira kamu membidik tepat ke arahnya. Jadi, kamu bisa mengecoh si lalat dan melakukan serangan kejutan. Masalahnya, memprediksi rute kabur si lalat sangatlah sulit. Kesimpulannya, kamu terlalu lambat. Bagaimana kalau kita memanggil bala bantuan? Perkenalkan, kumbang macan. Kecepatan 2,5 meter per detik. Dia tidak bisa terbang, tapi itu tak menjadi masalah. Karena kecepatan lari kumbang ini super cepat, dia kehilangan kemampuan melihatnya saat bergerak. Dia mengunci targetnya lebih dulu, baru berlari. Dia bukan ninja seperti lalat dan tidak bisa mengubah arah saat berlari. Dia harus berhenti sebelum lari lagi. Kecepatan jalan rata-ratamu sekitar 1,5 meter per detik. Jadi, si kumbang 2 kali lebih cepat. Tapi untuk ukurannya, dia super cepat. Dia berlari sejauh 125 kali panjang tubuhnya dalam sedetik. Katakanlah tinggimu 180 cm. Berarti, kamu seperti berlari 225 meter dalam sedetik. Selama kumbang ini dan si lalat berada di permukaan yang sama, si lalat tak akan punya kesempatan. Atau mungkin ini waktunya memanggil bantuan udara. Capung adalah serangga terbang tercepat di dunia. Makhluk kecil ini bisa terbang sampai 55 km per jam. Itu lebih cepat dibanding saat kamu naik sepeda menuruni bukit yang curam. Sayap capung juga memungkinkannya terbang ke belakang, kanan, kiri, atas, ataupun bawah. Layaknya helikopter, tak peduli seberapa cepat si lalat bergerak, riwayatnya sudah berakhir. Lalat, capung, dan kumbang macan bergerak cepat karena tidak ingin berlama-lama di tempat terbuka. Ada banyak makhluk kelaparan di sekitar mereka. Tapi ada satu serangga yang berlari kencang karena kalau dia berhenti,
Untuk menemui semut perak yang cepat, kamu harus pergi ke Gurun Sahara. Pasir di sini panas sekali, bahkan bisa untuk menggoreng telur. Bumbu pasir. Oleh karena itu, semut perak berlari sekitar setengah meter per detik. Dia tidak ingin kakinya terbakar. Dia juga punya rambut berbentuk segitiga yang memantulkan panas, membantunya selamat dari terik matahari. Jika semut ini seukuran manusia, dia bisa berlari dengan kecepatan 650 km per jam, lebih cepat dibanding mobil tercepat di dunia. Ada semut lain yang memegang rekor kecepatan. Semut Dracula tidak bisa berlari secepat semut perak, tapi punya mulut tercepat di dunia. Selain aku pastinya. Dia bisa membuka dan menutup rahangnya 5.000 kali, dan semuanya dalam sekejap mata. Benar-benar sekejap mata. Masih belum cukup? Kali ini kita ke serangga yang mungkin punya saudara di rumahmu. Kecoa Amerika. Bisa bersembunyi di dinding, di belakang kompor, hampir di mana saja. Menangkapnya juga agak mustahil. Dia bisa berlari 1,5 meter per detik. Semua karena 6 kakinya yang masing-masing punya 3 lutut. Kakinya diselimuti rambut kecil yang merasakan segala perubahan di udara, sehingga reaksinya super cepat saat kamu masuk ke dapur dan menyalakan lampu. Nah, rekor dunia untuk makhluk tercepat di darat adalah serangga seukuran biji wijen. Dia adalah sejenis tungau dan bisa bergerak sampai 322 panjang tubuhnya per detik. Kalau kamu menyinari tungau ini dengan senter pembesar sampai seukuran manusia, kecepatannya bisa hampir 2 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Tungau bahkan bisa berganti arah saat bergerak. Itu menjadikannya makhluk tercepat dan paling sulit dicari di dunia. Tapi mari kita cari hewan yang bisa meningkatkan rasa percaya diri kita. Siput taman. Dia berasal dari famili Mollusca dan tidak suka terburu-buru. Jika kamu bergerak dengan kecepatan siput, kamu cuma melangkah 2 kali setiap 2 jam. Tapi siput tetap santuy. Mereka sudah ada ratusan juta tahun di bumi. Siput menggunakan cangkangnya untuk melindungi diri. Tapi mereka juga punya trik rahasia. Beberapa siput mengeluarkan bau tidak sedap sehingga tidak ada yang mengganggunya. Jika terlalu panas dan kering, siput bersembunyi di cangkangnya dan melumuri diri dengan lendir dingin yang mereka buat. Lendir itu juga membantu mereka memanjat pohon. Kungkang adalah mamalia terlambat di dunia. Berkat metabolismenya yang lambat, pencernanya butuh waktu sampai 16 hari untuk mencerna makanan. Menangkap kungkang pun tidak sulit, tapi gerakan lambatnya lah yang menolong mereka. Seperti di film-film, polisi sering bilang, "Berhenti, jangan membuat gerakan tiba-tiba." Nah, kungkang paham betul kalimat itu. Itu membuat hewan lain tidak bisa melihat mereka di antara dedaunan. Manatee atau lembu laut adalah salah satu makhluk laut paling lambat, tapi mereka tidak takut berhadapan dengan siapapun, kecuali manusia yang naik perahu motor. Mereka super besar dan berkulit super tebal. Hewan ini mirip tank laut, tapi jauh lebih imut. Ada perenang lambat lain di daftar ini, yaitu hiu Greenland. Dia berenang kurang dari 1 km per jam. Seperti manatee, dia besar dan perkasa. Tidak ada yang berani menantangnya 1 lawan 1 karena lambat. Dia punya teknik makan paling kocak di dunia. Pada dasarnya, hiu Greenland lebih lambat dibanding ikan manapun di air. Kesempatan yang dia punya hanya muncul saat ikan incarannya tidur, barulah dia bisa makan. Lebih kerennya lagi, gaya hidup santainya ini justru memperpanjang umur mereka. Umur rata-rata hiu Greenland sekitar 300-500 tahun. Mereka hidup di Samudra Atlantik Utara dan Arktika. Bayangkan, kamu sedang berlayar dan melihat salah satu raksasa lambat ini. Umurnya mungkin 400 tahun lebih tua darimu.